teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast kami yaitu Kafis TV. Oke, bersama saya Haifa Safiratun Naimah. Kali ini kita punya topik yang sangat penting nih, terutama buat teman-teman yang sedang memasuki masa remaja. Untuk mereka yang sedang berjuang untuk mencari jati diri mereka. Tema kita hari ini adalah menumbuhkan kepercayaan diri dan menjaga kesehatan mental di masa remaja. Ini dia bintang tamu kita, Kak Poce Shazia, salah satu duta siswa Aceh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Poce Shazia Rafikasani. Saya diundang di sini untuk berbicara tentang topik yang sangat relevan, apalagi di masa remaja yang penuh dengan tantangan ini. Oke, mari kita ngobrol yang seru ya nantinya. Oke, benar banget. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak nih teman-teman dengan Kak Pocut yang punya banyak pengalaman tentang cara menumbuhkan percaya diri dan juga cara-cara tentang menangani kesehatan mental dan lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Oke, Kak Pocut, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam nih, bisa nggak Kakak jelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan kepercayaan diri dan kenapa kepercayaan diri itu penting bagi remaja? Menurut aku, kenapa kepercayaan remaja itu penting? Karena di masa remaja adalah waktu mencari tahu siapa dirimu dan juga kepercayaan diri membantu berani mencoba hal baru tanpa takut gagal. Intinya kepercayaan diri adalah kunci untuk menjalani masa remaja dengan bahagia dan sukses. Nah, itu dia Kak Pocut. Nah, itu dia tadi teman-teman, penjelasan yang sangat panjang dan juga sangat kompleks ya Kak. Oke, tapi banyak nih Kak remaja di masa sekarang yang merasa kurang percaya diri dengan dirinya, terutama karena perbandingannya tuh dengan orang lain. Apalagi sekarang itu kan sedang ramai-ramainya dengan media sosial ya Kak. Menurut Kakak gimana cara kita tuh bisa mengatasi hal tersebut? Oke, perbandingan diri dengan orang lain memang sering terjadi, apalagi di media sosial yang menampilkan hanya sisi baik atau sempurna dari kehidupan seseorang. Oke, tips dari saya, awalnya emang saya merasa perbandingan diri dan juga saya membandingkan diri dengan orang lain. Itu sering terjadi dengan saya. Ada tips dari saya yaitu kenali diri sendiri. Pahami kekuatan dan kelemahan kamu. Setiap orang itu unik, keunikan. Jadi jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Perjalanan kamu itu bukan tujuan akhirnya. Setiap pencapaian maupun besar dan kecil itu bermakna. Ini opsional. Yang ketiga itu membatasi menggunakan medsos. Kurangi waktu yang kamu habiskan di media sosial. Ingat, yang ditampilkan di media sosial itu hanya highlight dari kehidupan orang lain. Ini salah satu yang paling tips selanjutnya adalah hal yang paling penting di kehidupan aku yaitu bersyukur. Ini yang paling utama, kan harus paling atas kalian taruh. Sadari hal-hal positif dalam hidup kamu. Syukurilah apa hal yang terjadi yang bisa membuat kamu merasa lebih bahagia dan puas. Yang selanjutnya adalah cari dukungan. Bicara dengan teman, keluarga, atau profesional jika kamu merasa kesulitan. Mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah salah satu dari aku juga, bangun harga diri. Lakukan hal yang membuat kamu merasa lebih baik tentang diri sendiri, seperti mengikuti hobi atau berolahraga. Ingat, perbandingan sosial itu wajar, tapi jangan membiarkan kamu untuk menghancurkan kepercayaan diri kamu. Kamu berharga apa adanya. Oke, ini juga ada salah satu juga, kita harus cari motivasi. Aku juga cari motivasi, salah satu motivasi aku adalah Fania Winola. Jadi aku awalnya nggak tahu dia siapa ya, kita semua aku juga nggak tahu pertama. Jadi dulu aku tuh orangnya pengen banget kayak bangun, aku nggak mau kayak gini terus, aku nggak mau merasa down. Jadi aku cari tahu, dia salah satunya dia juga duta SMA ya. Jadi aku lihat dia kayak di FYP dia dulu ikut duta SMA, dia pandai ngomong, dia juga banyak prestasinya. Dan aku pikir dia bisa, kenapa aku tidak bisa? Jadi disitulah aku bermula kayak cari tahu tentang prestasi-prestasi yang lainnya, kayak mengikuti lomba, mengikuti duta-duta seperti duta siswa, dan juga
Itu motivasi pertama saya. Dan motivasi kedua saya yaitu teman saya sendiri. Teman saya sendiri ya. Jadi awal permulaan saya menaikkan kepercayaan diri saya adalah melalui teman saya. Yaitu pada saat itu saya first time pertama kali saya mengikuti MC, menjadi MC di sebuah acara, yaitu acara perpisahan kelas 12. Awalnya saya merasa grogi karena itu acara besar ya, tentunya itu acara besar. Jadi saya dites, hari itu kami ada tes. Jadi teman saya yang ini, dia tuh gimana kalau kita bilang, dia tuh emang pandai banget ngomong. Dia tuh orangnya atraktif banget kalau kita bilang, kayak ekstrovert ya. Dia tuh banyak ngomong banget. Jadi hari itu aku jadi awalnya tes jadi MC bahasa Inggris formal. Terus guru pada bilang kayak, kamu cuma segini doang ya, kamu kayak di situ udah mengeluarkan kata-kata negatif. Dan saya merasa kayak, di situ saya down. Alhasil dia datang ke saya kayak, kamu jangan, nggak apa-apa gitu. Kamu udah tes ini, kamu udah pencapaian kamu tuh udah bagus karena kamu udah berani mencoba. Di situ itu motivasi pertama saya, nggak mau merasa down gara-gara itu. Setelah itu ada guru yang merekomendasikan menjadi MC informal. Awalnya saya juga pertama kayak, saya nggak mau lah, saya kayak ngerasa udah cukup, saya cukup nggak mencoba, saya pengen kayak gini aja. Tapi setelah dia mendorong saya mencoba mengeluarkan saya dari zona nyaman, saya mau mencoba mengeluarkan dari zona nyaman, saya ini mari kita coba aja gitu. Alhasil dengan dia bilang kayak, jangan peduli dengan perkataan orang, jangan peduli dengan perkataan negatif orang, kamu perlu fokus dengan diri kamu sendiri. Nah, itu sangat penting ya, kayak mencari dukungan dari orang-orang yang kita bisa percaya dan orang-orang yang memang bisa memberikan feedback yang lebih baik gitu untuk kita. Ngomong-ngomong soal mental nih Kak, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental kita di masa remaja yang penuh dengan tekanan seperti ini? Tekanannya itu dalam artian mungkin tentang tekanan tugas sekolah yang menumpuk seperti itu. Oke. Paling utama itu kesehatan mental itu penting sekali, dan untuk menjaganya kita perlu mengenali perasaan kita. Kalau kita merasa stres atau cemas atau itu normal, sebenarnya itu normal karena kita ya tugas sekolah ya, nggak mungkin kita mungkin ada orang yang merasa senang dengan tugas sekolah, tapi tentunya ada sebagian orang yang merasa cemas dan kayak stres gitu ya. Jadi adalah kita dengan cara melakukan hal-hal yang positif seperti olahraga, meditasi, atau sekedar melakukan hobi yang bisa membantu menenangkan pikiran. Selain itu, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang dipercaya jika merasa cemas atau merasa tertekan. Iya, betul sekali nih Kak, karena kita seringkali menekan perasaan kita gitu kan, padahal itu sebenarnya berbahaya untuk kesehatan mental kita seperti itu. Dan juga zaman sekarang tuh banyak, nggak jarang pemuda-pemudi itu menyakiti dirinya sendiri karena merasa tersakiti, kesehatan mentalnya menurun seperti itu. Itulah butuhnya kita dukungan seperti yang Kak bilang tadi, motivasi. Tadi omong-omong soal kecemasan tadi Kak, apa sih yang bisa kita lakukan, mereka lakukan untuk mengatasi kecemasan itu? Oke, menurut aku dengan dengan tips dari aku ya, untuk mengatasi kecemasan penting untuk kita tidak terlalu merasa dapat kedepannya kayak secara berlebihan, memikirkan masa depan secara berlebihan. Fokuslah pada apa yang kita kontrol saat ini. Cobalah untuk menetapkan tujuan kecil yang realistis. Seperti kayak, saya mau belajar nih gitu, saya mau belajar karena sebelumnya saya nggak mau belajar gitu kan. Dan berikan waktu untuk diri sendiri, jangan biarkan rasa cemas menguasai karena hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Yang penting kita sudah melakukan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Iya. Kadang kita memang suka terlalu khawatir nih Kak kan.
tentang hal-hal yang belum terjadi, bahkan kita khawatir banget. Itu overthinking namanya ya. Overthinking. Itu tidak dibenarkan, terlalu overthinking itu tidak dibenarkan. Iya, benar banget. Nah, selain itu banyak juga yang merasa cemas karena tekanan akademik kan, Kak? Ya, apalagi benar banget tuh. Apalagi dengan berekspektasi orang tua atau guru kayak gitu kan. Orang tua yang mengekspektasi yang ingin kita nilainya lebih tinggi, yang guru ingin nilainya kita juga lebih tinggi, seperti itu. Gimana menurut Kakak cara kita mengelola tekanan itu? Oke. Dari tekanan akademik memang sering terjadi di masa remaja. Yang terpenting adalah mengenali batas diri kita dan tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Komunikasi dengan orang tua atau guru jika merasa terbebani, itu adalah kuncinya, yaitu komunikasi dengan orang tua dan guru. Jangan takut untuk meminta bantuan atau mencari cara yang lebih sesuai dengan gaya belajar kita. Jaga keseimbangan antara belajar dan waktu untuk diri sendiri. Oke, setuju banget nih Kak. Selain itu juga ada yang bilang kalau tidur yang cukup itu penting untuk kesehatan mental kita. Ya, tapi banyak remaja yang sering bergadang atau kurang tidur karena banyak tugas atau aktivitas lainnya, atau dia tidak sempat bermain dengan gadgetnya saat siang hari, akhirnya melakukannya di malam hari sampai bergadang kayak gitu. Menurut Kak Pocut, seberapa penting sih tidur yang cukup itu untuk menjaga kesehatan mental kita? Oke, itu menjaga waktu tidur itu sangat penting buat kesehatan mental kita. Karena itu juga mengganggu hormon kita ya, mengganggu sistem kekebalan di tubuh kita. Kalau kita misalnya sering begadang, nah itu sangat krusial, terutama di masa remaja. Saat tidur tubuh dan otak kita beristirahat, memproses semua informasi dan yang kita dapatkan sebelumnya selama sekolah, selama belajar, selama kita mengerjakan kegiatan. Dengan kurangnya kita tidur, kita bisa membuat kita mudah stres, cemas, susah fokus. Jadi pastikan untuk tidur minimal 8 jam, maksimal 9 jam setiap malam, karena tidur yang cukup akan membantu kita merasa lebih besar, lebih segar, maksudnya ya, lebih segar, fokus dan siap menghadapi tantangannya. Ya, tapi tidur itu juga butuh kita atur-atur ya Kak ya. Iya, jangan tidur banget. Yang berlebihan juga. Iya, jangan berlebihan juga. Ya, tidur itu memang salah satu kunci untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisik kita. Iya, benar. Oke, sebelum kita tutup di sesi ini, Kakak ada pesan terakhir nggak buat teman-teman remaja yang lagi dengerin podcast ini? Oke, pesan dari aku, jangan pernah ragu untuk mencintai diri sendiri, karena itu hal yang untuk dan mengutamakan kesehatan mental. Kita semua punya perjalanan yang memiliki keunikan yang penuh unik. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri, jangan takut untuk mencari bantuan jika merasa terbebani. Dan selalu ingat bahwa kamu nggak sendiri, teruslah berusaha untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang positif. Terima kasih banyak Kak Pocut atas waktunya dan sharingnya sangat bermanfaat. Semoga teman-teman remaja yang sedang mendengarkan ini semakin percaya diri dan juga bisa menjaga kesehatan mental kita. Nah, jangan lupa untuk selalu cintai diri sendiri dan cari dukungan seperti yang kamu ceritakan tadi jika diperlukan. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.